Salam adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis. Yes, antusias. Adik-adik, sekarang Kak Ani mau mengajak adik-adik untuk ibadah secara online yang dapat diakses di YouTube GPIB Bajem Surya Kasih Tembilahan. Adik-adik pastikan ya HP adik-adik sudah penuh nggak baterainya. Nah, udah mempersiapkan diri kan? Mempersiapkan Alkitab, KC, buku dan pena. Adik-adik, walaupun kita ibadah di rumah tidak mengurangi semangat kita ya adik-adik. Kita harus semangat, kita harus memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan itu baik sama kita adik-adik. Sudah dipelihara kesehatan kita, dipelihara kesehatan keluarga besar kita. Jadi kita patut bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Mari bangkit berdiri adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah kita, terlebih dahulu kita bernyanyi adik-adik. Nyanyinya, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik, nyanyi minggu yang lewat masih ingat nggak Happy Yeye? Hari ini sudah hari Minggu yang ketiga kita ibadah secara online. Ingat kan? Happy Yeye. Ingat kan? Sama-sama kita nyanyikan. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi adik-adik ya. Happy Yeye, happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Tuhan memanggil namamu, anak PA. Tuhan memanggil namamu, anak PA. Anak PA, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab anak PA. Ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ya baiklah adik-adik, ini lagu kita terakhir. Sekarang kita mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh dulu adik-adik ya. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai.
Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik posisi masih berdiri. Sekarang kita buka Kidung Cerianya, kita bernyanyi untuk memuji memuliakan nama Tuhan, nomor 262. Dua kali kita nyanyikan ya adik-adik, apabila kita sukacita. Sukacita Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Ya adik-adik masih posisi berdiri ya, tentramkan dirinya, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga. Walaupun kami ya Bapa ibadah secara daring, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus telah melindungi kami, melindungi anak-anak layan di rumah, melindungi kedua orang tuanya Bapa untuk mendukung pelayanan IMPA ini. Bapa di sorga, hadirlah Engkau ya Bapa, berkati kakak-kakak layan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkatinya semua ya Bapa, memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, dengarlah doa pinta kami ini. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu nyanyi adik-adik lagunya Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tetap ya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tetap, kalau mau tetap, kalau mau tetap. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tetap. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Di minggu ini kita akan kembali bagi kelas. Kelas TK dipimpin oleh Kak Jessica. Kelas kecil atau kelas 1, kelas 2, kelas 3 dipimpin oleh Kak Lasma. Sedangkan kelas tanggung, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 dipimpin oleh Kak Mitra. Nah, bacaan kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 9. Kitab Korintus, perjanjian baru kan adik-adik? Masih ingat kan? Yuk, buka Alkitabnya dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Sebelumnya, mari lipat tangan, tundukkan kepala, matanya ditutup, kita berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin mendengarkan firman Tuhan saat ini. Biarlah kiranya hikmat yang daripada Tuhan menuntun kehidupan kami.
yang akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami anak layan, berkati kakak layan kami yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, 1 Korintus 1 ayat yang pertama sampai ke-9 kita baca sama-sama ya adik-adik. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini adik-adik. Tetap semangat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Tentunya dalam keadaan sehat dan tetap ceria ya adik-adik. Adik-adik tahu nggak hari ini hari apa? Hari Minggu. Kalau hari Minggu, hari apa? Harinya Tuhan. Nah, karena hari ini harinya Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kakak mempunyai teman yang spesial loh buat kita, yaitu Tara, Cecil dan Shelly. Nah, mereka berdua ini adalah temanan dari kecil adik-adik, teman baik sekali. Selalu kemana-mana selalu samaan, ke gereja samaan, sekolah minggu samaan. Nah, satu kali si Shelly mempunyai permen coklat yang banyak sekali, sedangkan si Cecil tidak mempunyai permen coklat adik-adik. Dan karena si Cecil tidak mempunyai permen coklat, si Cecil pun akhirnya minta dengan si Selin permen coklatnya. Dan ternyata adik-adik si Selin tidak mau mengasih berbagi sama si Cecil, teman baiknya adik-adik, karena dia suka sekali permen coklat ini. Lalu si Cecil pun akhirnya sedih dan menangis adik-adik. Nah, menurut adik-adik, contoh si Selin ini termasuk anak baik atau tidak adik-adik? Ayo jawab. Tentunya tidak ya adik-adik, karena Tuhan Yesus tidak suka sama anak yang pelit, anak yang tidak mengasihi sesama, dan anak yang nggak mau berbagi adik-adik. Berkaitan dengan cerita kakak ini, begitupun dengan firman kita hari ini yang terambil dari Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah tokoh Alkitab yang selalu menjalankan tugas Tuhan dengan baik adik-adik. Dia setia sama Tuhan, dia taat sama Tuhan. Begitupun dengan adik-adik ya. Adik-adik di rumah ya, adik-adik harus tetap setia sama Tuhan, takut sama Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa, membaca Alkitab, rajin ibadah himpa. Nah, adik-adik, kegiatan hari ini aktivitasnya adalah kalian didampingi dengan mama papa membuat video, yaitu kalian membantu orang tua, yaitu misalnya kalian mempunyai mainan nih, mainannya lagi berantakin, kalian videoin, kalian rapiin, minta divideokan sama mama papanya ya. Habis kalau misalnya tidak, ada lagi adik-adik, kalau kalian habis makan, naruh piringnya ke dapur, minta mama papanya videoin, nanti kirim ke kakak layan ya adik-adik. Kakak tunggu.
Jangan lupa ya, videonya bisa di-share di grup Pelkat PA bersama dengan orang tuanya adik-adik. Kakak tunggu ya. Dadah, God bless you. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar anak-anak kecil? Luar biasa, fantastis, yes, antusias. Jumpa lagi dengan kakak dalam ibadah hari Minggu secara online. Nah, adik-adik, tadi firman Tuhan sudah dibacakan oleh Kak Joki kan? Melalui firman Tuhan tadi, di hari ini kita mau belajar menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih, siapa di antara adik-adik yang pernah dikasih tugas sama mama atau papanya? Misalnya disuruh membereskan mainannya. Pasti adik-adik di rumah suka berantakan kan mainannya. Ada mobil-mobilan di atas kasur, ada barbie-barbiean di atas meja. Nah, kalau adik-adik disuruh untuk membereskan, adik-adik melakukannya dengan marah-marah atau sukacita? Ayo ngaku. Nah, adik-adik, di hari ini kita mau belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus mendapatkan tugas dari Tuhan Yesus Kristus. Tugasnya berat sekali, tapi dia tidak pernah marah-marah. Dan juga Rasul Paulus diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani di kota Korintus. Adik-adik tahu nggak kota Korintus itu seperti apa? Kota Korintus itu merupakan kota yang sangat berkembang. Dan di sana terdapat 2 pelabuhan. Siapa yang pernah ke pelabuhan? Nah, jika kita lihat, di pelabuhan itu pasti banyak kapal-kapal yang besar, ada orang yang dari luar kota, dan juga ada orang yang berdagang. Sama seperti kota Korintus. Kota Korintus itu dikenal sebagai kota perdagangan. Perdagangan di sana menghasilkan barang-barang yang mewah dan karya seni yang indah. Atas karunia Tuhan juga, jemaat di kota Korintus mendapatkan karunia berupa perkataan dan juga pengetahuan. Tetapi di balik itu semua, kota Korintus juga dikenal sebagai kota yang penuh dengan kejahatan. Orang-orang di sana cenderung terpecah belah, bermusuh-musuhan, bahkan di tengah-tengah jemaat terdapat para pengajar palsu yang membuat iman jemaat itu goyah kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, inilah yang menjadi tugas dari jemaat Korintus untuk tetap bersatu. Adik-adik, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat Korintus untuk membantu mereka dalam menghadapi masalah, pergumulan yang mereka hadapi. Rasul Paulus memberikan panduan tentang hidup yang benar sebagai orang Kristen yang hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan, agar jemaat di Korintus itu menjadi kembali bersatu dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, di dalam pelayanannya Rasul Paulus juga selalu bersukacita, dia tidak pernah bersungut-sungut. Rasul Paulus bersyukur atas anugerah Tuhan yang memberikan dia kesempatan untuk dapat melayani di kota Korintus. Bahkan di dalam pelayanan yang tidak mudah, dia tetap menyemangati jemaat Korintus untuk dapat menghadapi masalahnya. Nah, adik-adik, Rasul Paulus selalu bersukacita dalam pelayanannya. Dia tidak pernah marah-marah, dia tidak pernah bersungut-sungut. Bahkan di tengah masalah dan rintangan yang dihadapi, dia tetap menyemangati jemaat Korintus untuk menghadapi masalah mereka, agar jemaat di Korintus itu bisa kembali bersatu dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Rasul Paulus menguatkan kepada jemaat Korintus agar mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan umatnya. Nah, adik-adik, melalui pembacaan firman kita pada hari ini, kita belajar 2 hal. Yang pertama, bahwa karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus menguduskan adik-adik, menguduskan mama papa, kakak, dan kita semua untuk menjadi saksi Kristus. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan agar kita sadar bahwa kita ini adalah milik Allah. Maka di setiap perkataan, setiap perbuatan, dan tindakan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, tugas kita adalah menjadi saksi Kristus, dan kita harus menerimanya dengan sukacita, karena itu adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus telah memberikan karya keselamatan yang sangat luar biasa untuk kita semua. Adik-adik, maka dari itu kita harus selalu percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Mari adik-adik, kita menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Dan juga adik-adik di rumah bertanya-tanya tidak? Siapa sih yang menjadi saksi Kristus itu? Ya, saksi Kristus itu adalah kita semua.
orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita juga bisa loh menjadi saksi Kristus dengan sukacita, misalnya dengan hal-hal yang sederhana saja, menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, berdoa, memuji nama Tuhan, tidak memilih teman, mematuhi perintah guru, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, oleh karena itu, mari kita menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Untuk aktivitas kita pada kali ini, kakak mengajak adik-adik untuk bertindak sebagai saksi Kristus dengan sukacita. Sederhananya saja dengan melakukan kebersihan lingkungan, menyapu dan juga membuang sampah pada tempatnya. Nanti mohon bimbingan orang tua ya, dan nanti kegiatannya akan difoto dan dikumpulkan di grup WA bersama orang tua. Adik-adik, untuk mengakhiri pengajaran kita pada hari ini, mari kita menjadi saksi Kristus dengan penuh sukacita. Adik-adik di rumah siapkan kidung cerianya ya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 265, Yesus berpesan. Semangat ya untuk menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, hari ini kakak Mitra akan mengajar adik di kelas tanggung ya. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kakak ingin menunjukkan sebuah gambar. Nah, ini gambarnya adik-adik. Nah, adik-adik sudah melihat gambarnya kan? Di situ ada gambar seorang saksi. Nah, saksi sekarang ini yang kakak jelaskan yaitu saksi Kristus. Adik-adik pernah dengar nggak istilah saksi Kristus di rumah? Nah, saksi Kristus itu adalah orang-orang yang mau menceritakan tentang Yesus Kristus, tentang ajaran Tuhan. Adik-adik mau nggak menjadi saksi Kristus? Tentu mau ya adik-adik yang di rumah. Ternyata adik-adik menjadi saksi Kristus itu bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk kita juga bisa. Adik-adik di rumah pun bisa juga menjadi saksi Kristus. Bukan hanya seorang pendeta atau sebagai kakak layan. Tidak adik-adik. Adik-adik sekalian pun bisa menjadi saksi Kristus. Nah, kakak akan mencontohkan seorang anak yang bisa menjadi saksi Kristus. Nah, kita lihat videonya adik-adik. Kenapa, Caleb? Tidak. Caleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi, dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Caleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat ku tabrak vasnya.
Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Caleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Di video itu dijelaskan seorang anak yang jujur. Ternyata sikap jujur itu adalah salah satu orang yang menjadi saksi Kristus. Jujur terhadap orang tua, jujur terhadap guru, teman-teman. Kak, jujur itu kalau mencontek itu jujur nggak, Kak? Ya enggak, adik-adik. Dalam keadaan ujian, ada kawan mencontek, kita bisa menegurnya karena itu adalah satu perbuatan yang benar. Nah, adik-adik, di sini kita akan menceritakan yaitu Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus ini diutus Tuhan untuk memperbaiki kota Korintus, persimpangan internasional. Dan kota Korintus ini menghasilkan barang-barang mewah dan karya seni yang indah. Nah, adik-adik, ternyata di sisi lain kota Korintus ini terkenal juga dengan kejahatannya. Banyak melakukan ajaran-ajaran sesat, jauh dari ajaran Tuhan. Nah, di sini Tuhan Yesus mengutus Rasul Paulus untuk memperbaiki kota Korintus. Dengan cara apa, adik-adik? Dia mengirim surat kepada jemaat di Korintus, surat supaya membuat jemaat di situ kembali kepada Tuhan Yesus, memberikan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, di dalam surat itu terdapat dua bagian, adik-adik, dua bagian teks. Yang teks pertama dari ayat 1 sampai 3 itu bagian pembuka, salam, dan sebuah pesan untuk kehidupan jemaat di Korintus. Dan teks kedua itu dari ayat keempat sampai ke-9 yang berisi sebuah inti pengajaran iman Kristen yang harus dipahami jemaat Korintus. Nah, adik-adik, kita bisa mencontoh Rasul Paulus loh, adik-adik, di mana Rasul Paulus mengubah orang-orang di Korintus menjadi lebih baik dan mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Nah, kita di rumah, adik-adik yang di rumah bisa juga menjadi saksi Kristus. Nah, kakak memberikan tugas untuk adik-adik, pilih salah satu tugasnya menjadi saksi Kristus di rumah dan menjadi saksi Kristus di sekolah. Contohnya adik-adik, menjadi saksi Kristus di sekolah, misalnya disuruh guru adik-adik untuk menghapus papan tulis. Nah, adik-adik bisa melakukan dengan sukacita, bukan dengan bersungut-sungut. Itu adalah salah satu saksi Kristus. Nah, dikerjakan ya adik-adik, kakak tunggu. Salam. Nah, adik-adik, tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, sekarang kakak mau tanya, apa materinya tadi yang diajarkan oleh kakak Layan tadi? Tentu ada yang jawab ya, ya bagus. Menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Ya, kita dimanapun keberadaan kita, apapun tantangan kita, kita harus menjadi saksi Kristus dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi 267, siapa yang berpegang.
dua syafaat. Mari satukan hati dan pikiran, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan mengucapkan syukur di hadapan-Mu di pagi hari ini, di mana atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami boleh merasakan napas kehidupan yang baru hingga saat ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat hari ini, ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak layan kami. Kiranya Tuhan firman-Mu menjadi pedoman, petunjuk, dan pelita dalam kehidupan kami anak layan, dalam menapaki perjalanan kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam doa syafaat kami ini Tuhan, kami mendoakan orang tua kami, papa mama kami Tuhan, yang selalu setia mendidik, membimbing kami anak-anaknya ke jalan yang Kau kehendaki Tuhan. Berikanlah Tuhan bagi orang tua kami kesehatan yang sempurna, rezeki, panjang umur, bahkan Tuhan kesabaran dan ketabahan, agar mereka selalu sabar dan tabah dalam mendidik kami anak-anaknya. Kami juga Tuhan berdoa buat kakak layan dan guru kami yang selalu setia mendidik kami, memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami anak layan. Berkati Tuhan penata layanan kakak layan kami, berkati kakak layan kami dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pergumulan mereka. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kakak layan kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, selaku anak layan buat bangsa dan negara yang kami cintai ini. Bersyukur kami boleh berada di tengah-tengah bangsa yang besar, yang beragam daripada suku, namun kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa yang maju dan berkembang seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan setiap pemerintahan yang ada, Bapak Presiden dan wakilnya, kabinet kerja, bahkan jajaran yang terendah juga ya Tuhan. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan boleh ada dan diam di hati mereka dalam menjalankan roda-roda pemerintahan yang ada ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami yang di sorga. Kami juga Tuhan berdoa buat gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati penata layanan yang ada. Kami juga Tuhan berdoa buat gereja denominasi yang ada di Tembilahan ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kiranya Tuhan memberikan kami kebersamaan, damai sejahtera untuk saling mengasihi satu dengan yang lain ya Tuhan. Secara khusus Bapa, kami berdoa buat GPIB Anugerah Sore, Bajem Surya Kasih, Tembilahan. Kiranya Tuhan memberkati penata layanan yang ada, mulai dari pendeta, diaken, penatua, komisi-komisi yang ada, panitia pembangunan, bahkan para pengurus pelkat ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kebersamaan, kesatuan hati dalam membangun penata layanan guna untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Bapa yang baik, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam pergumulan berat, yang dalam duka, dalam kemalangan, dalam kesusahan. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, menghiburkan mereka. Pertolongan yang daripada Tuhan ada bagi mereka ya Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa pada saat ini atas merebaknya pandemi COVID-19 di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kami tahu ini semua adalah rencana dan rancangan daripada Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan bangsa dan negara kami ini dari wabah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati Bapak pemerintahan, TNI, Polri, bahkan tim kesehatan yang boleh garda terdepan dalam menangani pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa Bapa bagi saudara-saudara kami yang terbaring lemah karena sakit, karena terkena dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, menghibur mereka, memberikan mereka kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang bersuka cita atas pertambahan usia seminggu ke depan, atas sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhanlah yang memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Perjalanan kehidupan kami besok sampai seterusnya Tuhan, kami tidak tahu yang terjadi dalam kehidupan kami, namun kami yakin dan percaya Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Kami pertaruhkan hidup kami hanya dalam tangan Tuhan Yesus saja. Ampuni kami Bapa dari setiap salah dan dosa kami.
agar kami layak menerima berkat-Mu, layak disebut anak-anak-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, selanjutnya ini kita mau persembahan ya. Nanti persembahannya dikasih sama orang tuanya ya adik-adik. Ya, siapkan dirinya, siapkan persembahannya. Sebelum kita memberikan persembahan kita, buka KC-nya adik-adik. 264, Tuhan betapa banyaknya. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, di mana Tuhan masih melindungi kami dan memberkati kami Bapa. Bapa di surga, di sini sebagian kami persembahkan hasil penghasilan orang tua kami untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, berkatilah majelis umat untuk mengelola ini ya Bapa, agar semakin dimuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, berkati juga adik-adik layan dan kakak-kakak layan dimanapun keberadaan mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya Bapa, memberkati ibadah kami ya Bapa, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, untuk mengakhiri ibadah kita ini adik-adik, kita bernyanyi dulu terlebih dahulu. Buka KC 358, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai
kita akan berdoa, doa penutup, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari adik-adik sekalian menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi saksi Kristus masa kini, dan kita bersatu hati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Atas kuasa penyertaan Tuhan, kami boleh menyelesaikan ibadah PA kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan dapat kami bawa pulang dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kiranya berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami anak layan, kehidupan kakak layan kami hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom.